kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Oh, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Sabila dari kelas 12 IPA 2. Munculnya saya di video ini untuk menyelesaikan tugas ujian praktik mata pelajaran sejarah Indonesia, yaitu mempresentasikan PowerPoint berjudul Upaya Mempertahankan Kemerdekaan dan Menegakkan Kedaulatan Pertempuran Ambarawa. Upaya mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan pertempuran Ambarawa. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, maka secara resmi bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun tidak demikian, gangguan dari bangsa asing masih datang, yakni dari pemerintah Belanda. Kali ini kedatangan pasukan Belanda ke tanah air disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran antara Pulau Indonesia dengan Belanda dibentuk oleh pasukan Inggris. Salah satunya yaitu pertempuran Ambarawa. Di sini ada 4 materi. Yang pertama, awal pertempuran Ambarawa. Yang kedua, penyebab terjadinya pertempuran Ambarawa. Yang ketiga, saat terjadinya pertempuran Ambarawa. Dan yang terakhir, tokoh-tokoh dalam pertempuran Ambarawa. Awal pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel berhasil datang ke Semarang, Republik Indonesia. Sangat menerima kedatangannya dengan baik karena tujuannya selalu datang ialah mengurus tawanan yang berada di Jawa Tengah. Bahkan Indonesia siap menyediakan makanan dan keperluan lain demi kelancaran tugas dari sekutu. Namun, kepercayaan Indonesia pada sekutu ternyata dikhianati sekutu dengan menggandeng NICA justru mempersenjatai tawanan perang di Ambarawa dan Magelang. Oleh karena itu, maka pada tanggal 2 November 1945, Presiden Soekarno dan Brigjen Bethel mengadakan perundingan gencatan senjata. Apa sih penyebab terjadinya pertempuran Ambarawa? Yang pertama yaitu sekutu mempersenjatai tawanan perangan Jepang. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena sekutu berhasil memanipulasi dan membohongi Indonesia perihal tujuan selama sekutu datang ke Indonesia. Yang kedua, TKR di Magelang mengepung sekutu dan membuat sekutu mundur ke benteng Ambarawa. Yang ketiga, sekutu yang diam-diam mundur membuat TKR geram dan bersikeras untuk mengepung sekutu sehingga terjadilah pertempuran. Yang keempat, sekutu juga mencoba untuk menduduki 2 desa di Ambarawa saat pengunduran. Yang terakhir disebabkan karena sekutu mulai merasa terjepit. Pasukan dari Indonesia berusaha untuk selalu mengepungnya. Bagaimana sih saat terjadinya pertempuran Ambarawa? Nah, pada tanggal 21 November 1945, pasukan sekutu diam-diam mundur dari Magelang ke Ambarawa. Gerakan ini segera dikejar resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letnan Kolonel M. Sarbini. Gerakan mundur tentara sekutu tertahan di Dasa Jambu karena dihadang oleh pasukan angkatan muda di bawah pimpinan Oni Sastro-Viharjo. Saat melakukan pengunduran, sekutu mencoba menduduki 2 desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol Isdiman berusaha membebaskan kedua desa tersebut, namun ia gugur terlebih dahulu. Nah, di sini ada tokoh-tokoh dalam pertempuran Ambarawa. Yang pertama, Kolonel Sudirman. Yang kedua, Letkol Gatot Subroto. Yang ketiga, Letkol Isdimin. Yang keempat, Kolonel JPH Jatokisumo. Yang kelima, Kapten Surono Rekso Dimejo. Dan yang terakhir adalah Letkol Sarbini Martodiharjo. 6 tokoh tersebut mempunyai sejarah saat pertempuran Ambarawa. Yang pertama ada Kolonel Sudirman. Sudirman Panglima Jenderal Indonesia pertama dan termuda adalah tokoh yang terlibat dalam pertempuran Ambarawa. Kolonel Sudirman bertindak sebagai pemimpin dalam pertempuran Ambarawa dan akhirnya memenangkan Perang Pahit menggunakan taktik suplit urang. Saat itu taktik suplit urang hanya digunakan dalam kondisi yang sangat terbatas. Namun demikian, keberanian, keuletan dan kecerdasan Sudirman berhasil memaksimalkan taktik ini. Sederhananya, suplit urang adalah taktik menyerang lawan dilakukan dari 2 sisi sehingga lawan dalam posisi terjebak. Teknik serangan ini berhasil memutus komunikasi antar pasukan asing.
merusak pertahanan. Akibatnya Sekutu benar-benar terkepung. Dalam pertempuran melawan Sekutu di Ambarawa, Jenderal Sudirman dengan gagah berani memimpin pasukannya dan pantang menyerah. Kemenangan yang diraih berkat taktik jitu ini sangat dipuji oleh militer Indonesia. Presiden Soekarno segera memberinya pangkat Panglima Angkatan Darat. Yang kedua, Letkol Gatot Subroto. Letkol Gatot Subroto merupakan salah satu tokoh penting dalam pertempuran Ambarawa yang memulai karir militernya sebagai anggota KNIL. Peran Letnan Kolonel Gatot Subroto sebagai tokoh yang terlibat dalam pertempuran Ambarawa tahun 1945 adalah juru taktik utama. Dia menemani Jenderal Sudirman untuk melawan pasukan asing. Pemilihan Letnan Kolonel Gatot Subroto sebagai bagian dari pertempuran Ambarawa dilakukan setelah berhasil dibentuknya Divisi 5 Purwokerto. Divisi ini dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Dia juga berperan dalam mengumpulkan senjata dari tentara Jepang melalui negosiasi. Jumlah senjata yang begitu banyak hingga dikirim ke BKR di wilayah Jawa Barat. Selama pertempuran Ambarawa, Letnan Kolonel Gatot Subroto diangkat menjadi Komandan Sektor Front Ambarawa. Yang ketiga, Letkol Isdiman. Letnan Kolonel Isdiman adalah seorang perwira pasukan keamanan rakyat yaitu TKR dan Komandan Resimen TKR Banyumas. Keahliannya membuatnya menjadi prajurit terpercaya Jenderal Sudirman. Peran Letnan Kolonel Isdiman sebagai tokoh dalam pertempuran Ambarawa adalah sebagai ahli taktik. Jenderal Sudirman memerintahkan prajuritnya untuk berperang di Ambarawa agar pasukan koalisasi bisa mengundur diri dari daerah dan Indonesia. Letnan Kolonel Isdiman bertempur dengan sangat gigih, memimpin pasukannya dan mengatur strateginya. Bahkan dalam situasi yang sulit atau tidak stabil, dia tidak takut. Lahir di Pontianak pada 12 Juli 1913. Letnan Kolonel Isdiman termasuk di antara mereka yang tewas dalam serangan udara Sekutu pada pertempuran Ambarawa. Saat bertugas, markasnya diserang oleh 3 Mustang Sekutu dan 2 Dakota. Kaki Letnan Kolonel Isdiman terkena peluru dari senapan mesin pesawat. Dia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan. Yang keempat ada Kolonel JPH Jatikusumo. JPH Jatikusumo adalah tokoh penting dalam pertempuran Ambarawa dan menjabat sebagai komandan divisi. Misi utama divisi ini adalah melacak dan mengepung pasukan asing. Selama pertempuran sengit di Ambarawa, Kolonel JPH Jatikusumo menunjukkan kepemimpinannya yang sangat baik. Ia menjaga pergerakan pasukan tetap pada jalurnya. JPH Jatikusumo memegang banyak posisi penting selama hidupnya. Misalnya, Ketua BKR Surakarta, Panglima TRI Divisi, Kepala Staf Angkatan Darat, Menteri, dan Duta Besar. Yang kelima ada Kapten Surono Reksodimejo. Tokoh yang terlibat dalam pertempuran Ambarawa selanjutnya adalah Kapten Surono Reksodimejo. Ia dipercaya sebagai kapten di bawah komando Letnan Kolonel Gatot Subroto. Keperkasaan militer Kapten Surono tidak boleh dianggap remeh. Dia menerima pendidikan militer yang panjang, berawal dari Seksot Bandung, War College Jerman, berkembang menjadi sekolah staf umum dari komando militer. Pencintaannya pada negara sangat dalam. Yang terakhir adalah Letkol Sarbini Martodiharjo. Sarbini Martodiharjo adalah tokoh yang terlibat dalam pertempuran Ambarawa yang memimpin pasukan keamanan rakyat Resimen Kedu Tengah menyerang pasukan NICA di Jambu. Ambarawa memegang pangkat Letnan Kolonel. Ia memimpin pasukan TKR dalam pengepungan terhadap pasukan asing. Serangan itu dilakukan sesuai rencana karena semangat juang dan keterampilan kepemimpinan unit. Pada tahun 1966, pada masa Presiden Soekarno, Salvini Martodiharjo diangkat menjadi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Dwi Korra II. Sosok Salvini Martodiharjo tentu akan dikenang sebagai Bapak Veteran. Itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.